Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abdul Aziz, Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 221104040032. Di sini saya memiliki tugas UTS Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi yang membahas tentang sejarah komunitas atau demokrasi pada periode pasca kemerdekaan sampai hari ini, atau dimulai dari pasca kemerdekaan. Oke, di sini saya akan membahas tentang tema merajut demokrasi, sebuah kisah inspiratif masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, masuk ke topik pembahasan awal, yakni demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan ini berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh mereka secara langsung atau melalui wakil-wakil mereka yang dipilih. Hal ini memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengekspresikan pendapat mereka secara bebas, dan memiliki akses yang sama terhadap peluang, sumber daya, maupun hak-hak dasar. Demokrasi sendiri di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu dan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan negara. Nah, di video ini bertujuan untuk menampilkan kisah-kisah inspiratif tentang beberapa komunitas di Indonesia yang secara aktif berkontribusi dalam membangun dan menjaga demokrasi. Demokrasi sendiri kan telah berkembang seiring berjalannya waktu untuk membangun sebuah negara, maksudnya berdampak terhadap negara tersebut. Salah satu poin atau pilar penting dalam demokrasi sendiri yakni ialah partisipasi masyarakat. Di berbagai penjuru Indonesia terdapat komunitas-komunitas inspiratif yang secara aktif berkontribusi dalam membangun dan menjaga demokrasi tersebut. Kisah-kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh yang pertama yakni di Kampung Kredit. Latar belakang dari Kampung Kredit ini yakni seperti ini. Didirikan di Desa Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 1990, yang mana pada saat itu desa tersebut dilanda krisis ekonomi yang parah. Banyak penduduk kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Nah, di tengah situasi yang sulit ini, sekelompok warga desa yang dipimpin oleh Ibu Yayat Rohayati memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga, yakni sebuah lembaga keuangan mikro yang dikenal sebagai Kampung Kredit. Nah, Kampung Kredit ini tidak hanya memberikan akses pendanaan bagi para pengusaha lokal, tapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Setiap anggota komunitas ini memiliki hak untuk memilih pengurus dan mengawasi kinerja lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mana menekankan partisipasi dan akuntabilitas. Pada awalnya, Kampung Kredit ini menghadapi berbagai tantangan seperti stigma negatif terhadap pinjaman modal, kurangnya pengetahuan tentang keuangan mikro, dan keterbatasan sumber daya. Saya lanjut bentar tentang pembahasan Kampung Kredit. Nah, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kampung Kredit ini berhasil berkembang menjadi sebuah lembaga keuangan mikro yang sukses dan diakui secara nasional. Kampung Kredit sendiri telah memberikan pinjaman kepada lebih dari 10.000 pengusaha dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Cijulang.
Nah, keberhasilan kampung kredit sendiri ini menunjukkan bahwa komunitas dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Kampung kredit sendiri telah memberikan contoh bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, melalui partisipasi dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel. Kampung kredit ini terakhir kampung kredit sendiri ini masih berdiri hingga sekarang dan terus berkembang menjadi lembaga keuangan mikro yang inspiratif. Contoh yang kedua yakni Yayasan Rumpun Bambu. Latar belakangnya yakni Yayasan Rumpun Bambu yang didirikan di Desa Tumbang, Penyahu, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada tahun 2002. Nah, yayasan ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi Dayak Ngaju di desa tersebut. Peran komunitas dalam merajut demokrasi sendiri ini, peran Yayasan Rumpun Bambu ini bekerja sama dengan masyarakat desa untuk mengembangkan berbagai program pendidikan, pelatihan, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan pelestarian budaya, dan lain sebagainya. Yang mana program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam mengambil keputusan di tingkat desa. Yayasan Rumpun Bambu sendiri ini juga pasti menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan program-programnya. Contohnya seperti keterbatasan sumber daya, akses yang sulit didapatkan ke desa tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya sendiri. Yayasan Rumpun Bambu ini setelah mengalami berbagai tantangan, ini berhasil mengembangkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tumbang Penyahu. Yayasan ini juga telah membantu melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak Ngaju di desa tersebut. Nah, keberhasilan Yayasan Rumpun Bambu ini menunjukkan bahwa komunitas juga dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal di wilayah tersebut. Yayasan Rumpun Bambu juga telah memberikan contoh bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembangkan kapasitas mereka, melestarikan budaya mereka, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Lanjut, pembahasan selanjutnya yakni tentang komunitas rumah belajar anak Papua. Didirikan pada tahun 2015 hingga sekarang. Nah, komunitas ini didirikan di Wamema, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada tahun 2015 tersebut. Komunitas ini juga bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil di Papua, atau bisa dibilang komunitas ini bertujuan untuk bagaimana agar ada pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil di Papua. Komunitas rumah belajar anak ini sendiri memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Komunitas ini juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi kepada anak-anak melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, debat, dan simulasi pemilihan ketua kelas atau pemilihan umum di kelas itu. Komunitas rumah belajar anak ini juga pasti menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan program-programnya, seperti keterbatasan infrastruktur, akses yang sulit didapatkan karena daerahnya terpencil, kurangnya tenaga pengajar yang qualified atau yang bagus. Meskipun menghadapi tantangan, komunitas rumah belajar anak ini telah berhasil mencapai beberapa prestasi, antara lain
memberikan akses pendidikan kepada ratusan anak-anak di daerah terpencil di Papua tersebut, meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi mereka dalam masyarakat, mendorong partisipasi anak-anak dalam kegiatan sosial maupun politik. Nah, keberhasilan komunitas rumah belajar anak ini juga menunjukkan bahwa komunitas dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi untuk anak-anak agar mereka sadar bahwa demokrasi itu penting. Contohnya lagi, bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan kesadaran anak-anak tentang demokrasi, dan mendorong partisipasi mereka dalam membangun masa depan mereka sendiri. Nah, komunitas ini ada untuk menjawab hal tersebut. Komunitas rumah belajar anak ini masih berdiri hingga sekarang dan terus berkarya dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil di Papua. Terakhir, setelah penjelasan awal, terus memberikan contoh pertama sampai terakhir, yang mana kisah-kisah inspiratif dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Komunitas-komunitas ini telah menunjukkan bahwa masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan bagi generasi mendatang. Penting untuk terus mendukung dan memperkuat peran komunitas dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Kita semua dapat berkontribusi dalam upaya dengan terlibat dalam kegiatan komunitas di daerah kita masing-masing, mendukung program yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat dan menyuarakan pendapat kita tentang berbagai isu yang penting bagi masyarakat. Bersama-sama kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.